صلى الله عليك يا ابن رسول الله صلى الله عليك يا حسين صلى الله عليك وسلم يا مقتول يا مظلوم يا قتيل كربلاء السلام عليك يا أبا عبد الله السلام عليك يا ابن رسول الله السلام عليك يا ابن أمير المؤمنين يا ابن فاطمة الزهراء يا ليتنا كنا معكم سيدي فنفوز معكم فوزا عظيما. اللهم إنا نسألك بحق محمد وآل محمد يا الله أحينا حياة محمد وآل محمد أحينا حياة الحسين وأولاده وأصحابه وأمتنا ممات محمد وآل محمد وأمتنا يا الله ممات الحسين وأولاده وأصحابه. Ikhwani wa akhwati, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukru lillah. Kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala malam hari ini, dan insyaallah setiap malam Allah kuatkan hati kita untuk menghadiri peringatan-peringatan semacam ini, khususnya empati dan simpati kita kepada Al-Husain, keluarga dan sahabat-sahabatnya yang telah gugur di medan Karbala. Semoga kita semua dikategorikan dan digolongkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala sebagai pecinta-pecinta Al-Husain, sebagai pengikut-pengikut Al-Husain. Bapak-bapak, ibu-ibu, dan ikhwan akhwat sekalian, saya ingin memulai uraian saya ini dengan sebuah pidato Al-Imam Al-Husain alaihi salam di hadapan orang-orang muslim, di hadapan sahabat-sahabat Rasulullah, para tabi'in, untuk menjelaskan mengapa beliau harus melakukan semua itu. Al-Imam berkata, Bismillahirrahmanirrahim, Ayyuhan nas, inna Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam qala,
man ra'a sultanan jaira mustahillan li haramillah nakithan li ahdillah mukhalifan li sunnati rasulillah sallallahu alaihi wa alihi ya'malu fi ibadillahi bil ithmi wal udwan falam yughayyir ma alaihi bi fi'lin wala qawlin kana haqqan 'ala Allah an yudkhilahu madkhalahu. Ala wa inna haula qad lazimu ta'ata syaitan wa taraku ta'ata rahman wa azharul fasad wa attalul hudud wasta'tharu bil fay wa ahallu haram Allah wa harramu halalah. Arti dari pernyataan-pernyataan Imam Al-Husain sebagai berikut. Wahai manusia, sesungguhnya Rasulullah bersabda, barang siapa yang melihat seorang penguasa yang tiran, yang menghalalkan apa yang telah diharamkan oleh Allah, yang telah melanggar janji Allah, yang menentang sunnah Rasulullah, yang berlaku dengan dosa dan kekejaman di antara hamba-hamba Allah. Orang yang menyaksikan itu kemudian tidak berusaha untuk merubah, apakah dengan perbuatannya atau dengan perkataannya, maka jangan salahkan Allah kalau Allah akan menggolongkan dia kepada orang tersebut. Sesungguhnya, kata Imam Husain, ketahuilah bahwa mereka Bani Umayyah telah mentaati setan dan meninggalkan taat kepada Allah yang Rahman. Mereka telah berbuat kerusakan dengan terang-terangan. Mereka telah membatalkan pelaksanaan hukuman Allah. Mereka lebih mengejar dunia, menghalalkan apa yang diharamkan Allah dan mengharamkan apa yang dihalalkannya. Pernyataan Imam Husain ini abadi untuk menjelaskan kepada kita siapa yang diperanginya, siapa yang ditantangnya, dan mengapa dia harus melakukan semua itu. Ikhwani wa akhawati, di dalam Al-Quran kita menemukan ayat-ayat yang memperingatkan Rasulullah dan kaum muslimin tentang kemungkinan terjadi penyimpangan, bahwa tidak mustahil agama Allah itu akan diobok-obok, akan disimpangkan oleh orang-orang yang mengaku muslimin. Rasulullah diingatkan oleh Allah di dalam Al-Quran dengan mengatakan, wa min ahlil madinati maradu ala nifaq la ta'lamuhum na'lamuhum. Allah berkata kepada Rasulullah dan berkata kepada umat muslimin pada saat itu, ketahuilah
bahwa di antara penduduk Madinah sendiri, di antara warga Madinah sendiri, itu ada orang-orang yang sudah sangat berakar dalam kemunafikannya, atau orang-orang yang munafik berat. Ta'lamuhum, engkau tidak tahu siapa mereka, kami yang tahu siapa mereka. Allah mengingatkan Nabi Muhammad tentang bahaya orang-orang munafik, dan bahwa mereka itu akan merusak agama Allah. Makanya Allah Subhanahu wa ta'ala menegaskan betul kepada Nabi Muhammad, bukan sekedar untuk hati-hati kepada orang-orang munafik, tapi Allah juga mengatakan kepada Nabi Muhammad agar bersikap tegas kepada mereka. Waghluz alaihim, tegas terhadap orang-orang munafik itu. Al-Quran memberi contoh kepada kita, mengungkap fakta sejarah bahwasanya Allah memerintahkan dan dilakukan oleh Rasulullah agar masjid yang dibangun oleh orang-orang munafik untuk dibakar. Allah memerintahkan agar Rasulullah membakar masjid yang kemudian dikenal dengan masjid Ad-Dirar, masjid yang merusak. Kawan akhwat, kita tahu bahwa masjid itu dibangun untuk menyembah Allah, dibangun untuk menegakkan kalimat Allah. Tapi orang-orang Islam yang menyimpan dendam kepada Islam, orang-orang yang masuk Islam karena terpaksa, orang-orang yang masuk Islam karena tidak ada pilihan lain, tapi mereka mendendam kebencian dan berusaha untuk mengacaukan Islam. Masjid yang dibangun untuk menegakkan kalimat Allah sebagai rumah Allah sekalipun, tapi ketika masjid itu digunakan untuk hal-hal yang merusak umat, yang merusak agama ini, Allah perintahkan agar masjid itu dibakar. Suatu sikap tegas dari Allah, dan itu dilakukan oleh Rasulullah SAW. Kalau kita membaca bagaimana orang-orang munafik itu berusaha untuk mengkhianati Rasulullah dalam perang Badar, dalam perang Uhud, ketika terjadi perjanjian Hudaybiyah, bahkan ketika perang Hunain menjelang wafat Rasulullah, saat Rasulullah membebaskan kota Mekah, aktivitas orang-orang munafik belum berhenti. Bahkan Allah Subhanahu wa ta'ala mengungkapkan juga di dalam Al-Quran bahwa aktivitas mereka itu akan terus, dengan sebuah ayat yang berkata, wa ma Muhammadun illa rasul qad khalat min qablihi rusul. Muhammad itu hanyalah seorang rasul yang sama dengan rasul-rasul yang lain. Tapi Allah bertanya, dan sekaligus Allah mengungkapkan sebuah fakta. Afa immata au qutila inqalabtum ala aqabikum. Hai orang-orang yang beriman, kata Allah, apakah kalau Nabi Muhammad meninggal dunia, afa immata, apakah kalau Rasulullah meninggal dunia
ataukah dia terbunuh, maka kalian akan berbalik ke agama kalian semula. Kalian akan kembali lagi ke belakang. Dan Allah mengingatkan, waman yanqalib ala aqibai falai yadurullaha syai'a. Dan barang siapa yang kembali lagi ke belakang, mengikuti lagi jejak-jejak jahiliyah, ketahuilah bahwa mereka sama sekali tidak akan merugikan Allah sedikit pun. Maka menjadi sebuah pertanyaan besar, apakah dengan wafatnya Rasulullah kemudian munafik ini hilang dari permukaan bumi? Apakah logis ketika Rasulullah masih hidup mereka berusaha keras bagaimana untuk merusak Islam, memusuhi kaum muslimin, mengacaukan umat Islam, mengadu domba dan sebagainya? Apakah ketika mereka melakukan semua itu saat Rasulullah masih hidup, tiba-tiba ketika mereka meninggal dunia semuanya sudah berakhir, jadi baik semua? Udah nggak ada lagi munafik-munafik, udah nggak ada lagi orang-orang yang bermaksud merusak agama? Tentu saja itu cara berpikir yang naif. Justru ketika Rasulullah tidak ada, pasti mereka akan melakukan berbagai cara, pasti mereka akan lebih keras lagi melakukan perusakan-perusakan itu. Karena ketika Rasulullah masih hidup, mereka selalu dipantau oleh Allah. Setiap langkah mereka, Allah subhanahu wa ta'ala peringatkan Rasulullah. Bahkan Allah turunkan satu surah khusus dengan nama surah Al-Munafiqun, sehingga mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Setiap langkah mereka dimatikan. Ketika Rasulullah sudah wafat, ketika wahyu sudah berakhir, ketika kontrol langsung, peringatan langsung dari Allah subhanahu wa ta'ala tidak ada, apakah kemudian kita katakan bahwa aktivitas mereka itu berhenti dengan sendirinya? Tentu cara berpikir yang naif. Nah, ikhwan akhwat sekalian, apa yang dilakukan oleh orang-orang munafik ini itu diingatkan oleh Rasulullah kepada sahabat-sahabatnya, kepada orang-orang Islam sesudah Rasulullah. Dalam sebuah riwayat yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam kitabnya Sahihul Bukhari, dalam riwayat Imam Muslim dan dalam riwayat-riwayat yang lain, Nabi berkata bahwa nanti ketika aku berada di haud, di telaga, rupanya bapak-bapak, ibu-ibu, pada saat dibangkitkan di padang mahsyar nanti, pada saat kita menanti hisab, menunggu hisab Allah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala memuliakan para anbiya dengan telaga-telaga yang diberikan oleh Allah kepada mereka. Allah memuliakan para imam juga, masing-masing imam itu memiliki telaga-telaga. Nah, salah satu telaga itu adalah telaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Al-Haud. Rasulullah berkata, "Bainama ana fil haud." Nanti ketika aku berada di telaga di padang mahsyar itu,
dan di sana juga berkumpul sahabat-sahabatku. Tiba-tiba kata Rasulullah, sekelompok orang digiring oleh malaikat ke neraka. Sekelompok orang digiring ke neraka. Dan betul di dalam Al-Quran diisyaratkan, bapak-bapak, ibu-ibu, bahwa nanti manusia dikelompokkan. Dan ada yang digiring ke surga, dan ada juga yang digiring ke neraka. Surat Az-Zumar itu jamak daripada Az-Zumrah, dan Zumrah itu artinya sekelompok orang. Az-Zumar berarti kelompok-kelompok, untuk mengatakan nanti di sana itu sekelompok orang, sekelompok demi sekelompok akan digiring ke neraka. Nah, Rasulullah berkata, ketika aku sedang duduk di telagaku bersama sahabat-sahabatku, tiba-tiba sekelompok orang digiring ke neraka, yang melintasi telagaku. Tapi kemudian seseorang dari sahabatku itu yang berada di telagaku tiba-tiba keluar dari telagaku dan bergabung dengan kelompok itu bersama-sama menuju neraka. Datang lagi kelompok kedua yang digiring ke neraka, dan keluarlah pula seorang dari telagaku yang ikut bergabung bersama mereka menuju neraka. Datang kelompok ketiga, keluar juga orang ketiga dari telagaku. Sampai kata Rasulullah, ma baqiya illa kahumrin ni'am. Sehingga kata Rasulullah, tidak ada yang tersisa di dalam kelompokku itu, jumlah mereka tidak lebih dari 10 jari. Tidak lebih dari sekelompok domba-domba yang ditinggalkan. Istilah humrun ni'am dalam bahasa Arab itu adalah sekelompok domba yang ditinggalkan oleh domba-domba yang lain, yang kalau dihitung, bisa dihitung jumlahnya nggak lebih dari 10 ekor. Rasulullah berkata, tidak tersisa dari orang-orang yang berada di haudku itu, di telagaku itu, tidak lebih dari 10 orang. Maka aku bertanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ya Rabb, ashabi, ashabi. Tuhan, mereka itu kan sahabatku. 2 kali Rasulullah mengatakan, mereka itu ya Allah adalah sahabat-sahabatku. Kenapa mereka semua meninggalkan aku dan bergabung dengan orang-orang itu ke neraka? Allah menjawab Rasulullah dengan mengatakan, innaka la tadri ma ahdatsu ba'daka. Engkau, hai Rasul, tidak tahu apa yang mereka perbuat sesudah engkau tidak ada. Ikhwan akhwat, itu rekaman yang dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan peringatan tentang apa yang bakal terjadi sesudah wafatnya. Maka adalah naif sekali lagi kalau kita mengatakan bahwa orang-orang munafik itu tidak melakukan apapun. Mereka bisa berwajah menjadi orang yang soleh. Mereka bisa berwajah menjadi seorang mujahid. Mereka bisa berwajah menjadi seorang pejuang. Mereka bisa berwajah menjadi seorang sahabat yang kental.
Wajah-wajah itu bisa saja diciptakan. Dan Allah mengatakan kepada Nabi Muhammad, la ta'lamuhum. Engkau ya Rasulullah tidak tahu kepada mereka siapa mereka. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa ta'ala memperingatkan Nabi Muhammad di dalam surat Al-Munafikun itu dengan mengatakan, janganlah engkau hai Rasul, jangan sampai engkau terpesona oleh tubuh mereka yang kekar. Janganlah engkau terpesona, kata Allah, oleh tutur kata mereka yang manis. Allah mengingatkan itu kepada Rasulullah. Dan apa yang diperingatkan oleh Allah dan apa yang diperingatkan oleh Rasulullah ternyata memang terjadi. Belum Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dikebumikan, belum dikebumikan, jasadnya masih hangat, jasad Rasulullah masih hangat, Fatimah masih menangis, Ahlul Bait masih meratapi kepergian Rasulullah. Orang belum kepikir lagi mau dikuburkan di mana dan bagaimana. Belum jasad Rasulullah dikebumikan, Rasulullah sudah dikhianati. Bahkan ketika Rasulullah sakit keras, dan ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berusaha memberikan wasiat terakhir, wasiat demi wasiat sudah diberikan oleh Rasulullah, wasiat demi wasiat sudah diberikan oleh Rasulullah. Sejak awal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memaklumatkan dirinya sebagai Rasul terakhir, beliau sudah memberikan wasiat demi wasiat untuk keselamatan umat. Berpuluh-puluh wasiat yang sudah diberikan oleh Rasulullah. Tapi Rasulullah ingin memberikan wasiat terakhir. Siapa tahu umat lupa. Siapa tahu umat lupa dengan wasiat-wasiat yang lalu. Nabi ingin memberikan wasiat yang terakhir dengan mengatakan, bawakan kepadaku sehelai kertas dan sebuah pena, akan kutuliskan di sana suatu wasiat, di mana dengan wasiat itu kamu tidak akan sesat untuk selama-lamanya. Rasulullah ingin menulis wasiat, tapi dihalau, dihadang, dan bahkan dituding bahwa beliau itu telah kehilangan akal sehatnya. Na'udzubillah. Maka apa yang akan terjadi pada Islam ketika Islam dikendalikan oleh musuh-musuh Allah, dikendalikan oleh orang-orang munafik? Itulah yang dikatakan oleh Al-Imam Al-Husain alaihi salam, ala wa inna sunnata qad umitat wal bid'atu qad uhyiyat. Imam Husain menegaskan sesungguhnya bid'ah, pelanggaran-pelanggaran dan perusakan-perusakan terhadap agama telah dihidupkan, dan sunnah Rasulullah, ajaran Rasulullah telah dimatikan. Apakah Al-Imam Husain akan membiarkan agama yang telah diperjuangkan oleh kakeknya, oleh ayahnya, oleh ibunya, oleh Bani Hashim, oleh syuhada Badar,
oleh syuhada Uhud, oleh syuhada Hunain, oleh syuhada lain. Apakah imam bersedia dan senang hati membiarkan agama ini diobok-obok, dirusak oleh munafik-munafik itu? Ketika Muawiyah masih berkuasa, datang surat-surat dari warga Kufah yang meminta kepada Imam Hussein agar melakukan protes perlawanan kepada Muawiyah, karena Muawiyah sudah merusak segalanya. Imam Hussein waktu itu menjawab mereka dengan mengatakan, tidak, aku terikat dengan janji yang dibuat antara Imam Hasan dengan Muawiyah. Imam Hussein berkata, bukan aku tidak ingin memeranginya, bukan aku tidak ingin menentang dan memprotesnya, tapi aku terikat dengan janji. Imam sudah seharusnya bangkit sebelum itu, tapi karena imam terikat dengan janji, imam masih menyabarkan dirinya. Tapi ketika janji demi janji itu dilanggar, dan ketika Yazid, orang yang digambarkan sebagai orang yang fajir, orang yang tidak pernah sholat, orang yang hari-harinya dalam keadaan mabuk, imam sudah tidak melihat lagi alasan untuk diam. Ikhwan akhwat, mungkin sedikit kita baca bagaimana sejarah menyatakan tentang kepribadian Yazid. Suatu saat katanya, ketika Yazid memimpin sholat subuh, dia sebagai khalifah, otomatis dia akan menjadi imam dalam sholat. Ketika Yazid memimpin sholat subuh, bukan 2 rakaat yang dilakukannya, tapi 4 rakaat. Setelah selesai sholat, jamaah yang di belakangnya nggak berani mengingatkan dia. Biasanya kan akan diingatkan dengan berbagai cara. Di Indonesia ini misalnya kita kenal kalau ada orang yang salah jumlah rakaatnya atau apa, akan diingatkan dengan mengatakan subhanallah. Makmum tidak ada yang berani memperingatkan Yazid. Setelah selesai salam, ada seorang yang bertanya, Yazid atau apakah Anda tidak salah? Apakah Anda tidak salah? Yazid, ini sholat subuh, bukan sholat isya. Kalau orang yang berpikiran jernih mengatakan, oh iya, besar. Kita ulang lagi sholat kita. Tapi yang dijawab oleh Yazid ialah dengan mengatakan, apa perlu aku tambah lagi jumlah rakaatnya? Apa perlu aku tambah lagi jumlah rakaatnya? Kenapa sampai dia mengatakan begitu? Karena dia belum pulih dari mabuknya sampai subuh itu. Bangun subuh masih dalam keadaan mabuk, tapi karena dia seorang amir, maka dia didudukkan sebagai imam jamaah. Orang ini yang akan menyelamatkan agama Allah ini. Imam Hussein sadar betul kalau orang ini dibiarkan, maka nasib yang akan menimpa Islam tidak akan lebih baik daripada apa yang menimpa orang-orang Kristen, apa yang menimpa orang-orang Yahudi yang menyimpangkan ajaran-ajaran tauhid. Maka tidak ada jalan bagi Imam Hussein kecuali bangkit.
Dia tidak ingin berperang. Imam bukan dalam rangka berperang. Imam bukan dalam rangka memberontak. Semata-mata yang dilakukan oleh imam sebagaimana yang diingatkan oleh beliau, aku keluar ini li islahi ummati jadi. Aku ingin memperbaiki umat kakekku ini, ingin menyelamatkan agama yang telah dirusak oleh mereka. Itulah ikhwan dan akhwat, kunci daripada atau alasan utama dari bangkitnya Al-Imam Hussein. Dan Imam Hussein alhamdulillah telah mencapai niatnya, berhasil dengan kebangkitannya itu. Tapi bukan dalam bentuk kemenangan fisik, bukan dalam bentuk berhasil membunuh ratusan para penyokong dan pendukung Yazid. Kita tidak usah mengukur dari jumlah banyaknya korban-korban di tangan di pihak Yazid atau di pihak Ibnu Ziyad. Bukan itu. Itu hanya sebagai konsekuensi saja dari sebuah peperangan yang terjadi. Kemenangan itu ialah masih eksisnya agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemenangan itu adalah masih tetap eksisnya sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Kemenangan itu ikhwan wa akhwat, kita masih bisa sholat sekarang ini. Ketika rombongan keluarga Rasulullah yang sedih, perempuan-perempuan keluarga Rasulullah yang terus mengingat kejadian-kejadian yang menimpa mereka di saat Karbala. Rombongan pulang dari Damaskus, dari Syria, dari Syam, sampailah mereka di gerbang kota Madinah. Warga Madinah menyambut mereka. Ada seorang yang bertanya kepada Imam Ali Zainal Abidin, pimpinan rombongan dan satu-satunya orang dewasa saat itu dari keluarga Rasulullah. Orang ini dengan lugu bertanya kepada Imam Ali Zainal Abidin, ya benar Rasulullah, siapakah yang menang dalam peperangan yang telah terjadi? Dia dengan lugu, dengan polosnya menganggap bahwa Al-Imam Hussein berperang, Imam Hussein memberontak dan sebagainya. Maka dia bertanya melihat Imam Ali Zainal Abidin kembali, siapakah yang menang dalam perang itu wahai Ali Zainal Abidin, wahai putra Rasulullah? Imam tidak menjawab langsung. Imam cuma mengatakan kepadanya, nanti ketika engkau dengar suara azan, maka engkau akan tahu siapa pemenangnya. Imam Ali Zainal Abidin ingin mengingatkan bahwa bukan perang fisik yang terjadi, bukan adu kekuatan, bukan adu tanding yang terjadi, bukan adu pedang yang terjadi. Tapi yang dilakukan oleh Al-Husain adalah bagaimana mempertahankan supaya sholat ini masih bisa dilakukan oleh hamba-hamba Allah. Dan kalau bukan karena pengorbanan yang dilakukan oleh Imam Husain, maka boleh jadi tidak ada orang yang menyembah Allah di muka bumi.
Oleh karena itu ikhwan wa akhwat, sudah sepantasnya kita bersyukur dan terus mengingat jasa Al-Husain, mengingatnya dengan berbagai macam yang bisa kita lakukan, menanamkan keprihatinan, menanamkan rasa empati dan simpati kita kepada apa yang telah dilakukan oleh beliau, mengulang-ulang cerita, menanamkan kecintaan kepada diri kita dan kepada anak-anak kita, kepada keluarga kita, kepada Ahlul Bait, kepada Al-Husain, adalah cara untuk kita berterima kasih kepada beliau. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan di dalam surat Al-Kautsar, Inna a'tayna kal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Hai Rasul, aku telah beri kepadamu nikmat yang banyak, aku telah memberi kepadamu karunia yang banyak. Tentu yang dimaksud bukan karunia materi. Dan karena itu engkau harus bersyukur. Bersyukurlah dengan cara fasholli, selalu engkau hubungkan dirimu kepada Allah. Wanhar, dan lakukan pengorbanan. Sembelihlah hewan, lakukan pengorbanan. Inna syani'aka huwal abtar, yang memusuhimu, yang membencimu, dialah sesungguhnya yang dijauhkan oleh Allah dari nikmat-Nya. Kita diperintahkan untuk bersyukur, karena bersyukur kepada orang yang telah memberikan kebaikan kepada kita, kepada orang yang telah berbuat budi kepada kita. Itulah sikap tahu diri. Tapi orang yang tidak pernah membalas, tidak pernah bersyukur kepada orang yang berbuat baik kepada dia, adalah orang yang tidak tahu diri. Dan kita wajib bersyukur kepada Imam Husain, karena kita tahu diri bahwa beliaulah yang telah memberikan jasa-jasa kepada kita, sehingga kita bisa menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala saat ini. Dan yang kita lakukan adalah dengan berbagai cara, antara lain dengan menghidupkan acara-acara seperti ini, dengan memperingati beliau, apa yang terjadi pada beliau. Ikhwani wa akhwati, jangankan kita, Rasulullah pun bersyukur pada Imam Husain. Rasulullah pun berterima kasih kepada Imam Husain. Rasulullah juga berempati kepada Imam Husain. Dan dia sudah lakukan itu sejak awal, sebelum orang-orang lain melakukannya. Saat Al-Husain lahir, Rasulullah dikabari tentang kelahiran cucu keduanya. Rasulullah bergembira. Rasulullah senang mendengarnya. Dan Rasulullah bergegas ke rumah putrinya Sayyidah Fatimah. Dan segera Rasulullah minta dibawakan ke pangkuannya, diberikan kepadanya cucunya. Al-Husain ditimang-timang oleh Rasulullah. Wajahnya berseri-seri bahagia. Tapi sesaat kemudian Rasulullah bergelimang air mata. Husain di pangkuannya, digendongnya. Setetes demi satu tetes air mata Rasulullah berjatuhan. Asma yang melihat
kejadian itu bertanya kepada Rasulullah, "Mabika ya Rasulullah? Apa yang terjadi? Ada apa? Bukankah seharusnya engkau bergembira mendapat cucu yang begitu cantiknya, begitu tampannya?" Rasulullah menjawab, "Benar ya Asma, aku bergembira sekali. Tapi baru sebentar, malaikat Jibril datang kepadaku dan mengabari bahwa cucuku ini akan gugur nanti oleh tangan umatku sendiri. Cucuku ini akan dibantai oleh orang-orang yang mengatasnamakan pengikut agamaku sendiri." Itulah yang membuat aku sedih. Tapi inilah yang harus kulakukan. Inilah yang harus terjadi. Dan dalam riwayat disebutkan bahwasanya Ibrahim putra Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, putra yang sangat dicintai oleh Rasulullah, sangat disayangi oleh Rasulullah. Kita tahu bahwa Ibrahim, Allah ambil nyawanya ketika beliau masih sangat kecil. Disebutkan dalam riwayat, Allah ambil nyawa Ibrahim karena untuk Imam Hussein. Allah ambil nyawa Ibrahim supaya perjalanan Imam Hussein ini mulus menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Husain yang ditangisi oleh Rasulullah, itu juga yang ditangisi oleh Fatimah alaihissalam. Itu juga yang ditangisi oleh Amirul Mukminin. Dalam perjalanannya ke Siffin, Imam Ali bin Abi Thalib melewati tanah Karbala. Saat itu tandus. Imam kemudian memberhentikan rombongannya dan berkata, "Stop." Lalu dia turun dari kudanya dan duduk di suatu tempat. Lalu Imam terisak-isak menangis. Semua sahabat-sahabat Amirul Mukminin heran, kenapa sampai seorang pahlawan seperti Imam Ali bin Abi Thalib menangis terseduh-seduh seperti ini. Ketika ditanya, Imam menjawab, "Disinilah putraku akan menumpahkan darahnya." Ya, Al-Husain menumpahkan darahnya, tapi menumpahkan darah dengan gagah berani. Menumpahkan darah dia dan anak-anaknya, sahabat-sahabatnya dengan penuh kecintaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada malam Asyura, ketika gelap gulita, Imam Hussein mengumpulkan keluarganya, anak-anaknya, sahabat-sahabatnya, pengikut-pengikutnya dikumpulkan oleh Imam. Dan Imam berkata kepada mereka, "Auladi, anak-anakku, sahabat-sahabatku, sesungguhnya mereka itu hanya menginginkan nyawaku. Selamatkan diri kalian. Manfaatkan malam yang gelap gulita ini untuk menyelamatkan diri kalian. Hendaklah satu orang di antara kalian," kata Imam, "memberikan petunjuk, membawa seorang dari keluargaku. Pergilah dengan sembunyi-sembunyi.
Selamatkan diri kalian. Aku ridho, aku ikhlas, kata Imam Husain. Aku tidak akan tuntut apa-apa dari kalian. Aku yang menyuruh kalian melakukan itu. Tapi mereka semua menjawab dengan satu kata, demi Allah, wahai putra Rasulullah. Apa yang akan kami jawab ketika Rasulullah bertanya kepada kami, kenapa kalian tinggalkan putraku sendirian? Demi Allah, kami tidak akan tinggalkan engkau sendirian ya Husain. Kami rela mati demimu. Dan seandainya Allah Subhanahu wa ta'ala mematikan kami, lalu menghidupkan kami, mematikan kami lagi dan menghidupkan kami sampai 70 kali, kami lebih pilih itu daripada meninggalkan engkau sendirian ya benar Rasulullah. Ya Allah, seandainya kami bisa berada pada saat-saat di mana Al-Husain dan anak-anaknya serta sahabatnya mengantarkan nyawa-nyawa mereka untuk membela agamamu ya Allah, seandainya kami bisa berada di sana dan bersama mereka, maka kami sudah pasti akan beruntung dengan keuntungan yang sangat besar. Tapi ya Allah, Engkau takdirkan kami hidup di masa ini. Engkau takdirkan kami hidup di saat-saat seperti ini. Kami mohon padamu ya Allah, kiranya Engkau karuniakan kepada kami kesetiaan kepada Al-Husain. Karuniakan kepada kami ya Allah kecintaan kepada Al-Husain. Ya Allah, kami belum pernah melihat wajah Al-Husain, maka jangan haramkan wajah kami, jangan haramkan mata kami untuk memandangnya ya Allah. Kalau Engkau tidak izinkan kami untuk memandangnya di dunia ini, izinkan kami untuk memandangnya di kubur kami nanti ya Allah. Izinkan kami untuk melihatnya di sana ya Allah. Dan izinkan kami ya Allah agar kami dapat diziarahi dan dikunjungi oleh Al-Imam Husain. Izinkan kami ya Allah. Izinkan kami ya Allah untuk mengelus-ngelus kepala Abdullah Ar-Radhi. Izinkan kami ya Allah untuk memandang wajah-wajah mereka yang bercahaya. Ya Allah, kalau Engkau takdirkan kami saat ini berada di sini dan tidak mampu ya Allah, tidak Engkau takdirkan kami berada di sana, tapi karuniakan kami kesetiaan kepada Al-Husain terus menerus ya Allah.